Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah medium yang menghubungkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tentu kita harus menyiapkan persiapan-persiapannya agar kita siap menghadapnya. Terlebih lagi, salat tahajud yang statusnya bukan salat wajib, namun penuh anjuran untuk mendirikannya. Ia butuh cara-cara khusus yang bisa mempermudah dan membangkitkan semangat kita dalam mendirikannya. Ada banyak cara untuk menyiapkan diri agar kita bisa melaksanakan sholat qiyamul lail ataupun sholat malam. Di video sebelumnya, kita sudah membahas dari poin 1 sampai dengan poin 9, di mana di video kali ini kita akan membahas poin ke-10. Poin yang ke-10, tidur sianglah sejenak. Ternyata tidur siang dapat membantu kita untuk lebih bersemangat melakukan qiyamul lail. Buktinya banyak riwayat dari para salafus soleh yang menjadikan tidur siang sejenak sebagai aktivitas yang dapat membantu mereka meraih nikmatnya tahajud. Dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihahnya, Rasulullah SAW bersabda, "Tidurlah sejenak di waktu siang hari, karena setan tidak pernah tidur siang." Hadis riwayat Tabrani. Bahkan Ishaq bin Abdullah merasakan sendiri bagaimana pengaruh dari tidur siang sejenak itu. Tidur siang adalah salah satu perbuatan yang baik, katanya. Tidur siang dapat menenangkan hati dan membantu qiyamul lail. Dalam Mukhtasar Qiyamul Lailnya Al-Makrizi, terkisahkan tentang Hasan al-Basri yang suatu ketika melewati sekelompok orang pada tengah siang. Dia melihat mereka ribut. Dia pun bertanya, apakah mereka tidur siang? Seseorang menjawab, tidak. Dia lalu berkata, sungguh, aku melihat malam mereka, pasti malam yang buruk. Jadi, tidur siang sejenak menandakan pengaruh yang sangat besar bagi hamba-hamba yang ingin dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan qiyamul lail. Poin yang ke-11, hindari banyak tertawa dan bermain. Kerasnya hati membuat jiwa lalai, enggan taat, dan tidak mudah melakukan ibadah. Salah satu penyebab kerasnya hati adalah dengan banyak tertawa dan bersenda gurau. Jangan banyak bicara, tertawa, dan bercanda dengan teman-temanmu, kata Al-Khattab bin Al-Mu'la Al-Makhzumi, sebab semua itu dapat menghilangkan kewibawaan dan membangkitkan permusuhan. Bersikaplah tenang tanpa menyombongkan diri dan menipu. Segala sesuatu yang berlebihan akan tidak baik. Ibnul Qayyim sudah mewanti-wanti kita dengan beberapa perkara yang jika berlebihan akan menjadi sangat tidak baik untuk perkembangan ruhiyah kita. Kerasnya hati itu karena 4 perkara. Ketika melebihi kadar kebutuhannya, tuturnya dalam Al-Fawaid, yaitu makan, tidur, berbicara, dan berteman. Ketika badan sakit, makanan dan minuman tidak akan bermanfaat. Demikian juga ketika hati sakit lantaran syahwat, nasihat pun tidak akan berguna. Poin ke-12, meminta orang lain membangunkan. Al-Hafiz Az-Zahabi dalam Siyaru Alamin Nubalanya mengisahkan tentang seorang hamba yang soleh, yaitu Al-Yunini. Dia adalah seorang kakek yang berusia panjang. Dia mempunyai tongkat yang diberi nama Al-Afiyah. Pada pertengahan malam, dia selalu bangun dan pergi ke tempat orang-orang miskin. Jika melihat ada orang yang tidur, dia memukulnya dengan pelan agar bangun untuk qiyamul lail. Dia dikenal sering menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Meminta bantuan orang lain agar membangunkan kita bertahajud akan membuat kita bisa membuang kemalasan dengan cepat. Orang lain itu bisa saja istri, tetangga, adik, kakak, pembantu, mertua, dan yang lain sebagainya. Apalagi di zaman sekarang, cara membangunkan tak harus lewat kontak fisik secara langsung, bisa juga dengan menelepon sampai bangun. Banyaklah sarana dan prasarana yang bisa memudahkan kita untuk bisa bangun tengah malam. Kuncinya hanyalah kita mau saja. Muhammad bin Yusuf bercerita bahwa Sufyan Ats-Tsauri katanya,
selalu membangunkan kami di malam hari. Dia berkata, bangunlah wahai pemuda, sholatlah selagi kalian masih muda. Jika kalian tidak mau sholat hari ini, lantas kapan? Sosok pahlawan Islam Nuruddin Zangki, sebagaimana tertera kisahnya dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir, bahwa istrinya, yaitu Ismatuddin Khatun binti Al-Atabik Muinuddin, sering bangun malam untuk tahajud. Pada suatu malam, dia tidur dan tidak bangun seperti biasanya. Di pagi harinya, dia terlihat marah. Nuruddin pun menanyakan apa masalahnya. Ismatuddin menceritakan tidurnya yang menyebabkannya tidak mengerjakan sholat tahajud. Mendengar cerita istrinya, Nuruddin lalu memerintahkan agar dipukul genderang di benteng pada sepertiga malam untuk membangunkan orang yang tidur supaya mengerjakan qiyamul lail. Nuruddin memberikan upah yang cukup banyak kepada si pemukul genderang itu. Bagaimanapun, akan selalu tiba hari di mana kita akan sangat kelelahan dan kehilangan semangat untuk melakukan ibadah. Nah, disinilah kita perlu bantuan orang lain untuk selalu menjaga semangat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.